Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Pandaputra Storus, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas poster mata kuliah pengetahuan psikologi dengan judul Emotional Quotient. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota dan kelompok yang terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Daniel Pandaputra Storus dengan NIM akhir 236. Selanjutnya ada Tamara Gladys Yunifa Humaira dengan NIM akhir 245. Dan yang terakhir ada Ajeng Widya dengan NIM akhir 246. Berikut adalah poster mengenai kecerdasan emosional yang materinya akan disampaikan oleh kelompok kami dengan lebih detail. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ajeng Widya dengan NIM terakhir 246, izin melanjutkan materi. Emosi atau emotion berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, berarti menggerakkan atau bergerak, bisa diartikan sebagai dorongan untuk bertindak. Emosi merajuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, yaitu suatu keadaan biologis atau psikologis, serta kecenderungan seseorang untuk bertindak. Emosi dapat berupa perasaan amarah, ketakutan, kebahagiaan, cinta, rasa terkejut, jijik, dan rasa sedih. Emosi memiliki dua kondisi, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Halo, selamat siang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tamara Gladys Yunifa Humaira dengan NIM 3 digit terakhir 245. Izinkan saya untuk melanjutkan materi. Nah, sebetulnya apa sih kecerdasan emosional atau emotional quotient atau EQ? Nah, jadi kecerdasan emosional adalah kemampuan penting yang menjadi pendorong di balik hubungan, karir, dan keberhasilan. Ini adalah ide yang sederhana, tetapi juga merupakan hal yang kompleks untuk dipahami. Jadi kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Nah, dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Kecerdasan emosional memberi kita cara yang sangat jelas untuk memahami siapa kita di dalam dunia ini. Ini juga memberi kita strategi yang sangat spesifik sebagai individu. Selanjutnya, dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan, sedangkan kecerdasan atau intelijensi mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi biasanya memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu pandai mengidentifikasi emosi mereka sendiri, pandai mengelola emosi mereka sendiri, mampu mengidentifikasi dorongan emosional orang lain, serta pandai menangani emosi orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi biasanya memiliki soft skill yang kuat. Mereka memiliki keterampilan komunikasi yang unggul, pemikiran yang kritis, serta mau untuk dilatih. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melatih kecerdasan emosional. Menurut Howard Gardner, terdapat 5 pokok utama dari kecerdasan emosional, yakni mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain, mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional, serta dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri. Beberapa orang dilahirkan dengan kecerdasan emosional yang bagus, dan beberapa lagi tidak. Tetapi ini adalah kemampuan yang dapat kita pelajari. Kecerdasan emosional dapat ditingkatkan dengan mempelajari emosi dan diri sendiri. Kita semua tidak terlahir dengan memiliki strategi lengkap untuk mengatur emosi atau bahasa dalam menemukan makna dari apa yang kita rasakan. Kita harus belajar bagaimana memposisi diri dalam lingkungan. Oleh karena itu, kecerdasan emosional adalah kemampuan yang sangat dapat kita tingkatkan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, bisa dilanjut oleh Gladys. Memangnya seberapa pentingnya sih kecerdasan emosional atau EQ itu? Jadi, emosi itu memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan kita. Bahkan pada saat-saat kita tidak merasa emosional sekalipun. Setiap hari kita harus membuat keputusan yang memengaruhi hidup kita dan keputusan yang ingin kita ambil, baik secara sadar ataupun tidak. Itulah sebabnya sangat penting untuk mempelajari cara mengenali dan mengatur emosi agar kita dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Nah,
Kata pakar kepemimpinan Zig Ziglar menggambarkan kecerdasan emosional atau EQ sebagai sikap atau attitude yang lebih relevan dibandingkan dengan kecerdasan intelektual atau yang biasa kita sebut dengan IQ, yang digambarkan sebagai kompetensi. It is your attitude and not your aptitude that will determine your altitude atau ketinggian prestasi. Baik, terima kasih kepada Ajeng dan Gladys yang sudah mempresentasikan dengan jelas. Sekian presentasi mengenai emotional quotient yang bisa kami sampaikan. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.